Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya? Tetap semangat belajar di rumah ya. Sebelum kita masuk pada materi, terlebih dahulu kita baca doa. Doa dimulai, doa selesai. Minggu lalu kita sudah mempelajari tema 3. Hari ini kita belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran yang harus kita capai yaitu 1. Siswa dapat memahami dengan sistem peredaran darah manusia. 2. Siswa dapat membedakan antara sistem peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. 3. Siswa dapat memahami organ peredaran darah pada manusia. 4. Siswa dapat memahami ciri pantun. 5. Siswa dapat membuat pantun sebagai bentuk rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Peredaran darah yaitu sistem peredaran darah adalah mengalirnya darah di dalam tubuh. Sistem peredaran darah merupakan suatu sistem yang berguna untuk menyalurkan berbagai zat penting seperti nutrisi dan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Peredaran darah manusia merupakan peredaran darah tertutup karena darah mengalir di pembuluh darah yang saling berhubungan. Peredaran darah manusia juga termasuk peredaran darah ganda karena darah mengalir ke seluruh tubuh dengan melewati jantung sebanyak 2 kali. Sistem peredaran darah dalam tubuh ada 2, yaitu sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah besar adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Berikut ini urutan peredaran darah besar pada manusia. Darah yang banyak mengandung oksigen mengalir ke bilik kiri jantung ke seluruh tubuh melalui pembuluh serta kemudian melewati pembuluh arteri menuju tubuh bagian atas kemudian ke bagian bawah. Setelah peredaran darah sampai ke seluruh tubuh, terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh kapiler. Kemudian darah yang banyak mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melalui pembuluh vena dan sampai pada keserambi kanan. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang berasal jantung menuju paru-paru dan kembali ke jantung. Berikut ini urutan peredaran darah kecil pada manusia. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida mengalir ke bilik kanan menuju paru-paru melalui pembuluh arteri pulmonalis. Kemudian dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida dengan darah yang mengandung oksigen. Darah yang banyak mengandung oksigen kembali ke jantung melalui pembuluh vena pulmonalis dari sampai pada serambi kiri. Jadi anak-anak, kita sudah membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Selanjutnya kita pelajari organ-organ peredaran darah pada manusia. Yang pertama, jantung. Jantung itu merupakan organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri, ukuran kira-kira sebesar kepala tangan pemiliknya. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut miokardium.
Jantung itu terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Organ peredaran kedua yaitu pembuluh udara. Pembuluh udara merupakan saluran tempat mengalirnya dari darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri atas 2 jenis, yaitu pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh balik disebut arteri. Pembuluh nadi disebut arteri, pembuluh balik disebut vena. Pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta, sedangkan pembuluh balik yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Berikut ini perbedaan pembuluh nadi dan pembuluh balik. Organ peredaran darah pada manusia yang ketiga adalah paru-paru. Paru-paru juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses peredaran darah. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang mengandung karbon dioksida tersebut dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernapasan. Paru-paru terdiri atas ribuan tabung bercabang yang jumlahnya ribuan, semakin ke ujung semakin mengecil. Pada ujung yang mengecil terdapat kantong udara. Kantong udara tersebut dinamakan alveoli. Masing-masing alveoli memiliki jaringan halus kapiler. Pada jaringan halus kapiler inilah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, anak-anak, sebagai manusia kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan organ peredaran darah yang sehat. Rasa syukur itu kita ungkapkan ke dalam pantun ya. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipotong, dipasang jepitan. Tubuhku sehat, ku ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Pantun itu adalah merupakan jenis puisi lama yang terdiri dari 2 bagian penting, yaitu sampiran dan isi, di mana sampiran terletak pada baris pertama dan kedua, sedangkan isi pantun terletak pada bagian ketiga dan keempat. Nah, sampai di sini anak-anak, ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan kerja LKPD yang Ibu sudah bagikan di grup WhatsApp. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang dijelaskan dapat kalian pahami. Terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.